Sekalian ya, saya mau menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi di video saya beberapa hari. Jangan langsung kita timbun ya bekas potongan seperti ini. Kita tunjukkan contoh saya teknik seperti ini, bengkaknya seperti apa, ada bahan juga yang akhirnya jadinya membengkak. Dulu agak sedikit naik tinggi ke sini. Saya akan tampilkan untuk pengepresan tip dan triknya seperti apa untuk yang komen di bawah deskripsi untuk bahan bunsewa. Seperti halnya kita lakukan cangkok ya. Jadi saya kupas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan proses untuk pengerjaan potong akar dominan untuk bahan bonsai sancang. Ini dulu dari proses budidaya cangkok. Ini dulu kalau tidak salah sebesar jempol tangan ya besarnya. Sudah agak lumayan lama, sekitar kurang lebih ini proses penanaman di lahan ground dari jempol tangan kurang lebih sekitar hampir 2 tahun ya. Untuk proses pengerjaan pemotongan akar dominan di sebelah sini sama di sini sama yang di belakang sudah pernah saya update untuk teman-teman. Nanti tekniknya seperti apa teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sekalian ya, saya mau menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi di video saya beberapa hari yang lalu. Untuk mengatasi potong akar pada bahan bonsai waru, potong akar sama pengepresan di atas itu busuk pada akar naik ke batang utama. Untuk pengepresan di atas juga busuk di atas turun ke bawah. Kalau untuk saya pribadi, untuk teknik-teknik pemotongan atas maupun bawah dengan teknik cara yang sama ke ID bahan bonsai yang lain. Tergantung juga karena untuk jenis ID bahan bonsai apapun mempunyai karakter masing-masing ya. Jadi kita harus mempelajari secara detail dan kita harus banyak mencoba praktek dengan teknik seperti ini, hasilnya seperti apa. Kita lakukan teknik seperti cara yang lain, hasilnya seperti apa, kita harus amati secara detail. Nanti kita akan tahu, oh untuk ID sancang cara potongnya seperti ini, dengan teknik seperti ini. Untuk jenis waru teknik pemotongannya seperti ini, hasilnya seperti apa, kita akan lebih tahu. Saya rasa untuk bagaimana kita melakukan pemotongan akar ataupun di atas, kalau untuk saya pribadi kita harus lebih berhati-hati ya, karena kita sekali potong tidak mau ambil resiko ada kegagalan. Sama ini nanti akan saya sampaikan untuk teman yang komen di bawah deskripsi. Di sebelah kanan ini ada 3 akar dominan, nanti akan sekalian saya lakukan pengepresan. Nah, seperti apa akan saya lakukan seperti pada contoh yang sudah berhasil di sini ya. Nanti pengen melakukan pembesaran akar ini, memang saya potong agak sedikit pendek. Di sini juga saya lukai
sini juga sedikit ekstrim mepet sama batang utama. Saya berharap nanti di sini bisa kambium jalan dan membengkak besar ya. Nanti akan saya ambilkan contoh dengan proses pengepresannya seperti ini juga, ada hasilnya yang sudah saya pernah praktek. Di akhir video nanti saya tampilkannya. Oke, langsung saja. Ada di sebelah kanan sini ya untuk ketiga akar dominan yang akan saya lakukan eksekusi. Bahkan ini nanti juga akan saya lakukan eksekusi juga ya, keseluruhan akar yang tersisa. Di belakang sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 akar yang masih dominan akan saya lakukan untuk pemotongan. Tapi sebelum melakukan eksekusi pemotongan, di sini akar sudah mulai kuat ya, untuk asupan nutrisi ke atas sudah mampu. Oke, seperti apa, simak videonya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Ini dia untuk ketiga akar yang saya mau press ya, biar nanti ke depan saya berharap untuk tumbuh anak cabang akarnya. Saya mau mencoba bersihkan dulu biar terlihat untuk akarnya. Nah, saya sering sekali ya untuk melakukan press pada akar, saya cari aman, dan saya pernah mencoba dan ada hasilnya. Jadi sekalian untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, sepertinya di video saya sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya update. Saya cari aman, saya lakukan hal untuk potong akar, entah di bahan bonsai apapun, saya lakukan hal seperti ini ya. Jadi tidak langsung saya eksekusi potong, saya lakukan dengan teknik V seperti ini, tidak langsung saya putus. Jadi masih saya sisakan sekitar 10-15% untuk kambium yang di bawah, untuk kasih asupan nutrisi ke atas. Dengan contoh yang saya tampilkan seperti ini yang dipotong awal ya. Ini nanti kasih penyekat ya, kasih penyekat pakai pecahan genteng atau karpet, kemudian ini kita timbun. Jangan langsung kita timbun ya, bekas potongan seperti ini kita biarkan begitu saja, karena kalau kita timbun seperti ini, walaupun kambium sudah kering, terkena media tanam rentan sekali untuk jamur atau busuk, bahkan bisa naik nyampe ke batang utama. Kita biarkan, kita kasih penyekat seperti ini yang ditimbun, yang di sini. Nah, ini kita biarkan nyampe nanti kambium agak sedikit jalan memutar. Kalau kambium sudah benar-benar jalan, baru kita eksekusi potong, kemudian kita timbun pakai media tanam yang bagus, karena kita nanti berharap cepat untuk keluar tumbuh akar. Kalau saya untuk penimbunan media tanam, saya pakai pasir malang yang halus kalau ada ya. Kalau kokopit sudah pasti. Untuk media tanam cangkok, itu kurang lebihnya medianya itu. Tapi kalau nggak punya pasir malang, full kokopit aja enggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Akan saya tampilkan untuk teman-teman seperti contoh hal seperti ini ya. Ini mepet sekali sama batang utama. Saya berharap nanti di sini masih pengen saya lakukan pembesaran akar lagi, dan di sini menjadi biar membengkak ya, mempunyai karakter seperti yang di sebelah kiri sini. Ekstrim sekali saya pahat V nyampe di atas seperti ini, tapi ini lebih pendek ya, ini agak sedikit tinggi. Karena apa? Kalau pendek tentunya untuk membengkaknya juga
tidak begitu oper. Kalau yang di sini V-nya itu nyampe tinggi ke seputaran sini, nanti membengkaknya bisa besar. Akan saya tunjukkan contoh saya teknik seperti ini, bengkaknya seperti apa. Ada bahan juga yang nanti saya mau tampilkan untuk teman-teman. Kita langsung menuju ke bahannya. Dan untuk menanggapi temen yang di bahan bonsai waru ya, nanti akan saya spilkan juga ada bahan bonsai tauci yang saya potong di atas. Banyak tip juga ya untuk pemotongan di atas seperti apa, nanti saya akan ambilkan contoh. Tapi sebelum kita melakukan ambilkan contoh untuk pengepresan di atas agar tidak busuk pada bahan bonsai waru, untuk treatmentnya hampir sama kurang lebihnya ya. Oke, saya akan langsung tunjukkan untuk teman-teman kurang lebih hasilnya seperti apa, pengepresan seperti ini ya. Kita fokus ke apa yang kita bahas ya. Ini contoh yang saya press ya, agak sedikit naik. Ini akhirnya jadinya membengkak. Dulu agak sedikit naik tinggi ke sini ya untuk pressnya akar. Jadi di sini bisa membengkak, membuat karakter bonggol ini menjadi besar. Seperti yang di sini juga. Ini juga dulu saya press mepet dan agak naik ke atas, jadinya kurang lebihnya seperti ini. Jadi pertama awal kita proses memang kaki dokar, tapi untuk pengepresan kita lakukan agak mepet dan naik, kita buat karakter V agak sedikit naik. Ini hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi tidak lagi menjadi akar dokar, dan nanti untuk penataan akar di bawah menyesuaikan beberapa cabang di atas, jadi nanti kesannya sedikit agak natural tentunya. Oke, saya akan tampilkan untuk pengepresan tip dan triknya seperti apa untuk yang komen di bawah deskripsi untuk bahan bonsai waru ya. Tentunya untuk penanganannya kurang lebihnya sama untuk secara saya pribadi. Saya ambilkan satu contoh untuk edi tauci. Jadi kita jangan ambil resiko ya, entah edi bahan bonsai apapun. Sebelum kita lakukan koreksi pemotongan beberapa cabang di atas, usahakan bahan yang kita mau kerjakan tumbuh subur. Untuk daun di atas jangan sampai terkena hama. Itu akan mempercepat kita berproses, entah itu akar maupun koreksi cabang di atas. Kita menginginkan tumbuh mata tunas untuk pengepresan akar, menumbuhkan anak cabang akar, atau cabang di atas menumbuhkan titik tunas baru. Di sini saya lakukan, saya tidak mau ambil resiko. Seperti halnya kita lakukan cangkok ya. Jadi saya kupas dulu. Sebenarnya kalau mau langsung lakukan eksekusi juga bisa, tapi kita harus secara hati-hati, secara detail kita mengamati, belajar untuk jenis karakter ID bahan bonsai apapun kita tidak bisa samakan. Kalau langsung kita mau eksekusi, kita potong, alangkah lebih bagusnya bekas potongan gergaji kita rapikan sedemikian rupa pakai pisau yang tajam. Setelah bersih, kita bisa lakukan pemberian salep kambium, dan lebih aman lagi, efektif. Setelah pemberian salep kambium bener-bener kering, kita tutup pakai aluminium foil. Itu aluminium foil di media sosial, toko online banyak ya, bisa dicek. Kita tutup. Kalau kambium sudah jalan, kalau tidak ada mata tunas, bisa kita langsung lakukan untuk sambung sisip. Apalagi untuk jenis waru, sangat mudah sekali. Saya pernah berbagi tip trik juga bagaimana menambah cabang baru dengan teknik sambung sisip. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita sharing belajar bersama. Pernah saya update juga. Kurang lebihnya untuk teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, saya sudah menanggapi ya. Satu tip lagi ada yang ketinggalan. Seandainya teman-teman yakin berhasil dengan teknik pemotongan
akar eksekusinya langsung total tanpa dilakukan dengan teknik V seperti ini, tetap caranya sama ya. Jadi seandainya potong total, kita kasih salep kambium, jangan langsung ditimbun, usahakan aman dari percikan tanah di area seputaran dinding ground. Jadi kita kasih sekat pembatas. Nanti kalau kambium sudah agak sedikit jalan memutar ke lingkar daripada akar yang kita potong, baru kita lakukan penimbunan media tanam. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar dan praktek, dan terutama belajar dari teman-teman di sekitar yang lebih senior. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, entah di bahan bonsai apapun itu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.